Halo Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Siang hari ini kami sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang maestro komik Indonesia. Karena setiap komikus punya cerita. Kenapa kita bilang maestro nih, Mas? Karena kalau menurut saya ini kenapa dibilang maestro, bukan masalah karyanya luar biasa, Mas. Iya. Packagingnya luar biasa, servisnya luar biasa, penanganan handlingnya. Ini mohon maaf nih, langsung aja lihat di overhead kameranya. Ini bener-bener looks deluxe. Positioningnya udah beda ya? Udah beda, Pak. Makanya ini mohon maaf, ini ibarat musik ya. Makanya kenapa kita disebut maestro, ini masnya nih ya. Musik ibarat musik klasik. Yes. Sofistikat. Art rock. Progressive art rock. Iya. Tapi tetap Padahal sebuah genre itu bagus ya. Iya. Tergantung kan ada segmennya kan. Iya. Iya, betul. Tapi yang ini bukan mungkin segmen popcorn sih. Yang ini bukan segmen popcorn, ini Bukan. udah Bukan cemil-cemil. bukan cemil. Ini berat ini Mas, makanan berat ini kayak steak gitu ya. Boleh saya tambahin, ini bukannya gimana-gimana Iya. ya Pak ya. Ibarat kalau tadi, jadi saya kan melihat seliweran ya Mas ya, sebenarnya di Facebook suka seliweran gambarnya. Tapi tadi ini bisa baru megang nih. Dan kayaknya mungkin berlebihan, tapi saya ngelihat karyanya tuh kalau sastra tuh bumi manusia. Pramudia. Pramudia, Anantapurwa, waduh garisnya. Jujur, Saya tenggelam langsung dengan Pramudia itu langsung lep. Pak mohon maaf, covernya nanti kita ini, covernya ngeri Pak, saya tuh terkesima sama covernya sebenarnya, bukan yang ini ya. Nanti pas ini dibuka, shot, ngeri itu, nanti kita tanya-tanya. Jangan pernah lihat covernya. Iya. Karena Dan ada istilah just seperti itu kan. Baik, cover. tapi ini beneran cover sama isi sepadan. Kita perkenalkan dulu ya. Betul. Beliau adalah Bapak Yaya Riyadin. Dan kali ini datang ke Kalibrasi Komik bawa salah satu dari sekian banyak karyanya Dari awal. yang berjudul Katumbiri. Katumbiri, Nah, kalau Katumbiri menurut Mas Widi apa? bumbu dapur, Bumbu ketumbar. Kumbar. Apakah benar Pak? Salah bro. Emang apa katumbiri? Katumbiri itu gue sempat kerjain PR nih, browsing. Oke. Nah, apa sih Katumbiri? Katumbiri itu adalah sebuah desa di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Itu salah satu. Oke. Tapi ternyata dalam bahasa Sunda, Katumbiri itu berarti pelangi. Wih, escape, Iya. the fugitive that escape. Wow. Dan di judulnya sendiri ada tambahannya, Mas. Apa itu? Nih kita shoot ke atas ya. Katumbiri Regenbook. Regenbook ini bahasa Belanda ya, Pak? Ya. Tahu nggak artinya? Book, pasti buku. Regenbook. Bukan. Regenbook itu adalah pelangi juga. Belanda. Jadi pelangi-pelangi Iya. alangkah indahnya. Gokil. Soalnya kalau saya kasih title Katumbiri tok, itu banyak sekali. Yang punya brand Katumbiri, ada hotel, ada Iya, ada warung, resort, ada Oh. resort. Nanti rancu kan. Saya pikir apa ya supaya saya punya warna sendiri ya. Brand. Kebetulan setting background saya kan Belanda ya, zaman Belanda ya. Ya udah pakai bahasa Belanda, Regenbook, belum ada. Saya cari dan belum ada. Mau berarti pada bahasa. Aduh, ini mirip saya ya, bahasa Perancis itu komik bahasa Oke, sekarang kita berlanjut nih. Oke. Pak, kalau boleh diceritain Katumbiri pertama kali di launching dalam bentuk produk itu, ini kan ada varian-varian nih Pak ya. Pertama kali diceritain Pak, tahun berapa dan yang pertama kali keluar itu dalam bentuk format apa? Ya buku. Oh, dalam bentuk Jadi komik juga gini, sebetulnya kan saya tadinya kan backgroundnya kan dari advertising agency kan. Selama sekian puluh tahun saya bergelut di bidang advertising.
menghandle beberapa klien yang lumayan besar ya. Tahun 2017 saya memutuskan berhenti ngantor di agensi. Saya freelance. Freelance sampai 2019 freelance lumayan. Saya sebagai konsultan advertising ya, marketing, customer marketing. Pas 2019 COVID itu langsung drop, ekonomi semua lini ekonomi drop. Aduh ngapain gue? 2019 aku gambar. Wah aku punya ide dulu ya. Aku pas zaman di agensi, zaman ngantor, aku suka ngelamun. Gue pengen jadi komikus. Orang-orang pada aneh. Cita-cita jadi komikus ya apa kayak gambar deh. Tahun 2020, 2021 di launching. Jadi sebenarnya maaf ya, jadi ternyata Banyak ya Mas ya kasus dari COVID itu akhirnya blessing in the sky. blessing in The disguise sky. teman-teman nih, ini real nih. 2020 saya tuh butuh gambar karena itu gila banget. Kerasa kan? Kerasa Tahun 2020 banget. gila, marah banget di rumah, ditutupan pakai. Ya udah gambar aja, gambar dengan Tapi mohon maaf Pak, pada waktu itu Bapak sempat kena nggak Pak? Nggak. Enggak, puji Tuhan ya, aman. Jadi benar-benar work from home. di rumah aja gambar terus gambar karena apa ya? Menurut saya itu ya salah satu obat buat saya. Gambar itu obat Iya. buat saya. Jadi saya akan tetap sehat. Sukacita ya. Benar, karena itu sukacita benar. Pada saat kita melakukan sesuatu yang kita suka, yang kita cintai, itu akan dari hati yang paling dalam itu kan. Itu sehat banget. Saya nggak pernah kena penyakit dan sehat banget. Intip-intip, Tahun Mas. 2021 launching. 2021 launching. sampai Ini teman-teman cover yang jadi ini cover sempat berkeliaran ya Mas ya. ini yang di pertama apa yang kedua ya, Mas? FB. Ini saat yang pertama Ini ini. yang pertama Mas. Oh ini yang pertama Ini ya. yang 2021 ya Pak ya? 2021. 2021, lalu yang ini keduanya 2022. Tahun 2000, pokoknya setahun kemudian deh kayaknya tahun 2022 ya? Iya. Pak boleh saya tanya langsung? Boleh. Cover yang bikin siapa sih Pak? Saya lah. Semua ini Desainnya one man maksudnya show. Iya, nih. iya. Ini semua one man show ya Pak ya? Ini semua dari mulai- cerita. Ngeri Pak, aku suka banget gambar ininya Pak Art Deco gitu. Iya, itu Deco. Art Nouveau. Art Nouveau, Art Deco. Art Nouveau. Art Nouveau itu era sesudah neoklasik. Iya. Neoklasik terus Art Nouveau itu lebih ke kepentingan advertising sebetulnya. Zaman saat itu art ilustrasi itu banyak dipakai oleh para pengiklan. Jadi buat iklan. Saya jatuh cinta jujur waktu berseliweran di FB. Ini covernya, waduh bisa orang bikin begini. Ini Art Nouveau. Ini dijual berapa Pak? Masih ingat Pak? Waktu itu 180.000, 180.000 80.000. buku pertama, buku kedua. Buku kedua itu 200.000 deh. 200.000. Soalnya ini lebih banyak ya. Ini kan 100 halaman. Ini 110 halaman. Oke deh. Interiornya teman-teman ya. Boleh ya kita lihat-lihat interiornya. Kalau kita bilang tuh warak dia lihat gambarnya. Iya, warna-warnanya. Kenyang, Waduh. kenyang. Nah, sorry. Ini di kertas apa Pak? Mau Itu ukurannya? art paper. Enggak, maksudnya waktu bikin ukurannya atau apa? A3. paper nih Pak? Masternya. Artworknya. Iya, aku. A3. Ini art paper tapi kayaknya Pak. Art paper. Oh iya. Matte paper. Matte paper. kertas kompas ya. Iya, matte paper. Matte paper. Iya. Wih, kenyang lu, mamam lu. Mama. Mamam lu, no. Ih Pak, males banget saya asli dah. Asli, motor ada juri ini Nah, itu, males. itu yang bikin lama seperti itu. Saya pengen gambar ya jangan sampai luput ya, ada detail-detail yang luput ya. Itu harus saya gambar. Kenapa? Saya takut dosa. Tapi kok bisa? Kenapa nih kok takut dosa tuh? Karena Tuhan udah menciptakan di dunia ini udah lengkap ya. Kenapa nggak saya gambar semua? Loh, tadi aku dikomplain dong. Saya takut kena komplain. Ini ada loh, ini gambar dong. Ini udah risiko. Langsung Mas Harwanto, Katung Diri nih. Iya. Ceritanya tentang apa?
Iya, boleh dong ditanyain. Nah, itu tadi kan judulnya Pelangi, Mas. Pelangi. Nah, Pelangi. Pelangi, Katumbiri itu pelangi. Pelangi. Tentang pelangi. Yang lala, ya. Biang lala. Oh, biang lala itu Biang juga pelangi. Iya, Ya, iya, iya. sama. Nah, Bapak ini bikin sesuatu yang sedang tren sebenarnya, Pak, di Jepang sana, di anime-anime. Kalau dalam anime itu istilahnya adalah isekai. Oke. Nah, untuk orang bisa terisekai itu kadang kan terisekai itu isekai itu apa coba, Mas? Bagi saya sih kehidupan setelah kematian. Nah, Antara itu atau berpindah ke dunia yang lain. Saya lebih ke berpindah. Berpindah ke dunia yang lain kan. Iya, berpindah. Berpindah ke dunia yang lain. Iya. Nah, di Katumbiri itu untuk berpindah ke dunia yang lain itu ada sebuah portal dan portalnya itu adalah pelangi. ya itu semua lebih ke momen. Saya harus cari momen ya. Apa ya kira-kira? Soalnya gini, saya sebetulnya terobsesi dengan cerita-cerita time traveling. Ya. Time travel. Dari dulu saya paling suka, waduh, film tentang Hampir mirip sama ya. seleramu. Ya? Iya itu. Gila. Kan Itu udah film banyak kan ada dari mesin, segala Time macam. Map. Nah, Tenet. udah. Semua saya tonton lah dari mulai Time Machine segala macam ya. Time Machine ya. Ah. Jewel. Saya cari yang sebetulnya ini udah banyak oleh masyarakat ya. Dari cerita Joko Tingkir. Joko Tingkir. Pada saat dia ngambil ini ya. Selendang. Selendang. Taruh apa tingkir itu? Joko Tarup. Joko taruh. Joko Iya. Tarup. Jadi pada saat para bidadari turun dari surga ya, Iya. untuk mandi di bumi, Iya, iya. itu pakai media, pakai jembatan itu pelan-pelan. Oh, lukisan Basuki Abdul. Betul. Iya. Jadi pelangi itu semacam media. Iya, betul. Media Betul, Pak. untuk jalan ke dimensi yang lain, Iya. zaman yang lain itu loh. Itu sebetulnya itu aja sebetulnya. Dari Joko Tarup, semua sekali. Maksudnya banyak dikenal. Ada cerita dongeng Spanyol kalau nggak salah juga berhubungan Nah, dan banyak ya mitos-mitos tentang Katumbiri ya di luar di Eropa ya, di Swedia, di Norwegia segala macam. Pelangi itu emang betul lebih dikenal kayak semacam portal dimensi. Katumbiri pelangi itu. Dan itu banyak cerita mistiknya tentang Katumbiri itu di mana-mana gitu kan. Jadi saya manfaatin dari wujud Katumbiri. Gitu. Tapi untuk buat karya sedahsyat ini Mas dari 2017 ya Mas? 2018. Enggak, ini saya bikin 19. Enggak sampai setahun ya, cuman mungkin kalau saya bikin sekitar 7 bulanan lah. Guys. Apa? Ini gimana ini? Ini gimana? Oh iya, pembuatannya masih tradisional ya Pak? Tradisional. Dan untuk Di kertas apa Pak? Ukuran apa? Manila A3. Mana? A3. Dan untuk isinya biasanya saya di scan Photoshop untuk ngisi teks segala macam. Saya kalau teks manual saya nggak sanggup. Saya tulisan saya jelek banget, hancur saya tulisannya. Nah ini ada fasilitas. Oh Oh, gimmicknya gimmicknya. ada tambahannya. Sertifikat. Ini sertifikat buat jilid satunya. Ini sertifikat buat jilid duanya. Nah ini buat gimmick buat. Nah ini nih kayak semacam postcard, ya kan? Ini Iya itu tadi Mas, di packagingnya apanya tuh, aduh deluxe banget ya. ini buat Sorry, Mas Yaya, Pak Yaya ini bikin dulu apa PO waktu buku 1? saya di buku satu PO dulu. Oh. PO, tapi saya cetak banyak. Habis tapi Pak ya. Habis. Saya ini udah 3 kali cetak. 3 kali cetak. Masing-masing cetak? Udah kita akhiri saja acara ini. Nggak guna nih sama teman-teman yang dikit-dikit kabum. Yang cetak pertama 500, cuma seminggu habis. Nggak sampai sebulan ya, pokoknya. Iya. Nggak sampai sebulan ya? Iya. 2 minggu seminggu ya? Habis. Nyetak ulang, nyetak aja. Ini cetakan ketiga ini. Ini cetakan yang ketiga ya, buku 1, kedua. Dan diterbitkan lagi orang-orang yang sudah beli hitam putih tetap beli lagi Mas karena warnanya juga dahsyat. Coba deh di trik. Yang ngewarnain siapa Pak? Saya sendiri lah. Oke kita lihat ya. Oh warnanya Photoshop tapi. Photoshop Oh, ya, iya. Mas Pak Yaya
Lihat nih teman-teman. Aduh, ngeri banget Pak beliau ini. Ini bayangan Anda dijual dengan harga berapa, Mas? Nebak boleh ya? Boleh. Kalau saya nih Full color ini. ya, full color ya. Dua Small 50, 200. oh, 2 kali lipat. 500.000. Tapi kalau Anda lihat tuh worth it tuh. Sangat value for money. Ini dua jadi satu loh. Iya. 220 halaman. Ini kayak punya apa ya? Kayak punya buku yang benar-benar bakal menjadi kebanggaan ketika diwariskan ke anak cucu loh, Mas. Itu. Apa sih? Ini gue kakek punya ini, saya gak cucu. Fancy nih kertasannya itu Iya. pasti. Nah, Wah. Certificate of Authenticity. Ingat ya, ini judulnya Katumbiri Pelangi ya, bukan pelari ya. Salah saya tadi. Nah, nih. Tuh. Aduh, gila banget ya. Kita intip-intip ya warnanya ya. Jadi yang sudah beli, yang versi hitam putih tetap berwarna, ngejar yang berwarna nih. Betul. Ya. Karena ini memang collector edition kan. Dan ini banyak halaman tambahan ya. Oh, ada tambahan ya, Pak? 10 halaman. Dibanding yang 1-2 ini. Ini kan kalau jadi satu hanya 110 halaman. Ini 220. Nggak ada Ini tambahan. jadi ada 10 halaman tambahan. Oke, Pak, kita coba tanya Mas. Kalau Pak Yaya ngerjakan sebuah komik, itu progresnya gimana, Pak? Dari skrip dulu Skrip atau dulu dong. Oh, dari skrip Skrip dulu. dulu tulis. Nah, Skrip terus bikin sinopsis, skrip, terus bikin storyboard. Berapa halaman nih? Storyboard itu lebih ke draft-draft ya, Draft-draft, untuk bikin ya. panel supaya dari skrip ke ini bunyi kan. pada saat ngerjain storyboard udah termasuk balon dialog belum, Pak? Udah. Tapi cuman ya hanya key Dialog ya. dialog aja. Terus pas dialognya tuh sebetulnya pas di totalitas pas di Photoshop. Photoshop. Nah, saya nggak sanggup kayak Pak Kang Gerdi, saya bikin manual, saya nggak sanggup. Tulisan saya tuh jelek banget. Makanya saya harus pakai Photoshop ini. All VG. Orang all Gilvi. All VG. Ya, sebuah atribut. Aduh, ini gurih Pak, mohon maaf. Gurih. Ini settingnya tadi agak kaget nih, ada ambulance. Berarti settingnya nggak di Indo nih. Aduh, ambulance. Para sobat sohib kalibrasi komik, inget ambulance settingnya nih bukan di Indo. Aduh, gila. Sehingga akhirnya ketika dibuat ini dibaca-baca lagi ditambahin ya, Pak. Iya. Tambah 10 halaman itu ya. Halaman lebih ke menyempurnakan cerita. Jadi nah ini halaman tambahan. Ini mirip siapa, Mas? Kok aku nyetar Renegade ya? Lorenzo Lamas pasti bukan kan ya? Emang. Lorenzo Lamas. Karena si Ganesha tokohnya itu agak Indo. Agak Indo sebetulnya. Agak ada, dia punya darah Belanda. Tapi makanya harus baca ceritanya. Ya kenapa sih kok? Aku pernah gini ya, ada orang bukan komplain. Kok tokohnya kayak orang-orang Belanda, emang Indo. Saya punya keyakinan lintas generasi pun saya yakin anak-anak sekarang juga akan mengakui gambar ini bagus gitu loh. Kalau saya pas ngelihat karya ini pas versi berwarna ya, bukan versi hitam putih ya. Ini kalau ini teksnya semua adalah bahasa Belgia. Ini nggak tahu kalau ini komik Indonesia ya. nggak bakal tahu. Tapi settingnya ada beberapa yang kelihatan Indonesia banget. Iya. Cuma selintasan, waduh. Ini komik Eropa loh ini. Nah, kalau yang berwarna ini udah berapa, Pak, yang terjual? Saya cetak limited edition ya, hanya 100. Hanya 100. 100 sudah habis. Saya nyimpan disisain kan 110 ya, saya 10 buku ya. Ini buat cadangan, bukan simpanan aja. Ada 10 buku gitu ya. Nah, ini salah satunya, 10 buku ya. Berarti certificate of authenticity ini benar adanya ya? Iya, satu. Ini nempel nih, Pak. Ini berarti kalau Bapak nyetak lagi dipukuli penggemar ya?
101. Ya betul. Benar. Iya 100 betul. Pak, nanya lagi nih Pak. Ini kan ada editor nih. Ini kan karya Bapak bikin sendiri nih. Iya. Editor ini tugasnya ngapain Pak? Pemanis aja deh. Ini Tapi gini ya, kalau untuk Nana Suryana ini. Iya betul. Kang Nana, punten hatur nuhun besar Kang Nana ya. yang di sini editornya cuma 2 ini. Nana Suryana belum? Nana suaranya yang di sini tuh, yang edisi bercolor. Oh. Nah. Nana Suryana itu kan ini sebetulnya dosen di Unpad di sastra ya. Itu dia tertarik dengan Tubiri. Oh Kang Yaya, saya bantuin untuk koreksi ininya Kata-katanya dialog. dialognya. Dia dibantuin. Makanya begitu saya udah tulis, gua jadi saya kirim. Wordnya. Ini Kang Yaya, ini ada kritik apa. Tapi dia nggak merubah dialog. Saya ada tokoh, ada pengenalan tokoh nih, Ganesha. Hampir 1 dekade dilatih secara fisik maupun mental dalam ilmu bela diri pencak silat. Karena sejak usia sekolah, Kita boleh sampai bandingin ya Mas SMP. ya. Kelihatannya di bawah Mas. Kelihatan. 2 buku kelihatan. Nah, jajar kelihatan. Masuk waduh nih. Si Pengkor. Si Pengkor. Ini Pengkor. bukan musuhnya Gundala nih. Nah, Simbolisnya itu loh menarik banget. Pak. Negeri apa? Kincir angin. Kincir angin. Apa ini? Apa sih? Makanya yang dibungkus dengan daun pisang. ini kan sudah banget. Sudah lokal banget. Ya lokal banget, betul-betul sangat Iya. lokal. Kan itu kan motif pertemuan. Jadi pertemuan dua apa ya? Kayak Dua budaya. setiap halaman bener-bener Iya. dipikirin gitu Ada- sama Pak Yaya itu. Ada babnya. Itu kan pakai bab. Jadi untuk gimana ya, gambarnya udah dahsyat Mas. Terus teksnya juga banyak. Ini kayaknya untuk baca menghabiskan 1 buku. Ini aja cukup makan waktu. Dan sebenarnya Pak Yaya ini sebelum ini udah ada karya lain nggak sih sebelum? Belum. Jadi ini adalah perdana ya Perdana. sebenarnya ya. Perdana. Tapi proses untuk mendapatkan gambar seperti ini ditempuh puluhan tahun ya untuk. Tadi kita di Oh belakang ya, ada. saya kan dulu di advertising kan sebetulnya kan basic mengawali di posisi visualizer ya. Visualizer. Oke, Visualizer. iya. Visualizer. Terus saya meningkatkan posisi jadi art director, terus jadi terus sampai terakhir creative director, gitu kan. Jadi basic saya dari visualizer tuh saya pertahankan, saya rawat terus. Gambar saya rawat terus, jangan sampai hilang. Skill saya, kenapa? Itu modal saya. Kalau saya sampai skill gambar saya hilang, waduh, kiamat dong. Ini kan modal saya skill gambar itu. Bapak kan punya skill gambar. Pasti ada membuat Bapak tertarik menggambar waktu kecil. Nah ini menarik nih Mas. Nah, apa memang? Gue kulik-kulik kan. Boleh. Ternyata guru gambar beliau itu adalah orang yang melahirkan Pak Yaya. Guru gambar pertamanya. Ayah. Iya. Yang melahirkan siapa? Oh, Mas? ibunya. Ibu saya itu seorang seniwati ya. Seniwati. Seniman. Iya sih. Iya. Iya. Ya betul-betul yang namanya biasanya ya kalau ibunya seorang seniman itu sangat kuat sekali ya untuk menurunkan turunannya Daripada darah ayah ya Pak. karena Pak seniman kan seni itu kan lebih ke emosi kan. Emosi kan. Nah, saya dari mulai sebelum sekolah ya umur 3 tahun 2 tahun saya udah dari gambar ya. Kalau mau gambar itu udah kepala dulu, gambar apapun, mau gambar orang, gambar ayam, gambar entok, ya. Kepala dulu, itu wajib. Jadi saya gambar sekarang dari kepala dulu, gambar sampai ibu saya kalau gambar pohon tuh begini, cabangnya begini, ya gini. Itu basic skill gambar dari ibu saya. Sampai saya sejak umur 4 tahun, itu nggak ada halaman yang kosong, halaman rumah, tembok rumah. Habis. Jadi bukan karena komik, bukan karena film, bukan karena ini, tapi memang dari ibu ya. Dari ibu. Ibu tuh dulu bisnisnya tuh bikin rajutan ya. Dia ngebordir, dia beli kebaya di pasar yang polos ya. Dia bordir sendiri. Bagus banget gambar bunga. Terus bisnis kue gitu. Jadi dia super kreatif. Nah, abis itu kan kuliah juga jurusan gambar. Iya, di
Siru, Pak. Enggak, sebelum itu beliau adalah lulusan dari pesantren, Mas. Dari pesantren menuju ITB. Saya pesantren. Iya, saya SMA. Bapak, kalau boleh tanya, pada saat Bapak di pesantren itu menggambar dilarang nggak? Enggak. Wih, malah mereka suka. Wah ya, gambarin dong, ya gambarin. Jadi, yang tadinya gambar ya di pesantren, gambar-menggambar tuh hal yang asing ya, Iya. bukan tabu Iya, ya. bukan tabu, asing. Bukan tabu. Tapi mereka suka. Ih, gambar ternyata. Mereka sebetulnya manusia biasa yang suka dengan seni kok. Dengan seni, iya Pak. Suka gambar, mereka juga suka dengan seni kok. Tapi biasanya di ini nggak Pak? Kalau di santri kan ada tulisan apa namanya? Arab. Kaligrafi. Kaligrafi. Ada, saya jago. Oh iya, bisa gambar. Wah, curang. Saya dulu kalau bikin kaligrafi di samping pakai pena yang Kaligrafi. dipotong ya, bambu ya, bikin bambu yang tipis dipotong, tet, ujungnya tuh, wih sedap banget. Saya dulu, wah wih banget ya, bikin Bismillah, gitu. Wah keren banget ya. Dari situ ke ITB. Tapi kalau pesantren itu berarti lulusan sama sejajar dengan SMA. SMA. Ah, Nah, ya. jadi gini. Cuma di bawah Depa. Jadi gini, Hah. dulu tuh kan saya sama bapak saya kan kiai ya, kiai di kampung ya. Pantesan. Jadi ya punya anak harus jadi kiai lagi dong. Iya, Si iya. anaknya jadi apa ya, yang nggak jelas ya. Iya. Mereka harus meneruskan jejaknya dong. Udahlah, Iya. dari SMP Heeh. saya sekolahnya sekalian nanti cari sekolah SMA, tapi yang dekat pesantren. Jadi sekalian sekolah SMA, sekalian pesantren. Jadi saya dari Kuningan, dari Cilimus, saya disuruh sekolah di Cirebon, di Palimanan. Jauh banget. Jauh banget. Palimanan, Ngekos. SMA Negeri Palimanan. Tapi saya pesantren juga di Ciwaringin, dekat. Oh iya, kata gue. Dari pesantren ke SMA 5 km. Jadi kalau pagi sampai siang saya SMA, pulang pesantren ngaji gitu loh. Juga. Oh, bersamaan dilakukan bersama. Jadi Nah, itu kan berarti habis lulus SMA mau memutuskan bahwa masuk ITB kan berarti bahwa dunianya ini gue mau ngelanjutin gambar ya nih. baru gambar. Saya kuliah dulu. Dan saya tuh sebenarnya penasaran Pak, maksudnya dari fase ketika kuliah sampai ngomong itu kan berarti tuh fase Bapak itu kan nggak ngomik ya sebenarnya ya? Ke ilustrasi dong Mas, Iya, karena ilustrasi. Cuma mau Ngomik enggak? kan Saya, ini adalah cerita. Oke. Saya dari SSD, Heeh. dari sebelum sekolah, saya pun udah hobi komik. oh iya, dan menariknya beliau belajar membaca dari komik Mas. Oh sama Mas. Ya, dari komik. Rama Superman Indonesia. Ya kan? Saya dari era posasi. Oke. Yang tadinya saya tuh hanya melihat gambar kok. Terus kakak saya gini, jadi ini diajarin baca. Iya. Oh, jadi begitu saya masuk ke SD udah bisa baca saya. Sama, saat maksudnya Kan? saya juga belajar baca karena ayah pakai Rama Superman betul. Indonesia. Nah, berarti memang sudah ada paparan komik ya sebenarnya Iya. sebelumnya ya. Wah, iya betul. Saya betul-betul waktu zaman SMP ya, SMP. Saya punya cita-cita jadi komikus. Cita-cita jadi Komikus dari kecil. Dari kecil kenapa nggak jadi? Tapi bukannya nggak jadi Mas, baru dilakukan setelah resign dari advertising. Nah, ini lahir karena ada COVID. Lahir karena ada Ada COVID. COVID. Jadi ketika WFH gambar. Pertanyaan saya ini kan jadi para sobat sama kalibrasi komik, saya ini dari tadi ini saya jagain. Karena saya takut pas saya tutup saya lupa halamannya yang mana. Saya ini mau nanya, Pak. Pertanyaan pertama, ini yang di sini nih yang halaman yang ini pengerjaan berapa lama nih yang ini? Ini kira-kira 2 harian lah. 2 harian ini, sorry ini mohon maaf nanya teknis ya, ini mohon maaf ya. Ini garis pakai apa Pak? Ya, Putihin. pakai penggaris lah. Tinta putih. Tinta putih. Oh, bukan komputer nih. Ini dibantu sama di Photoshop. Oh, dibantu Photoshop. garisnya. kayak- Tapi ini pakai ini ya. Terus berikutnya Pak, Kayak gini nih. ini gimana? Oh, ini ini biar nih. apa Pak? Biar apa bikin begini Ini Pak? Ini berapa total lama, betul-betul. Ini 2 harian juga nih. Ini 2 harian juga nih, ya kan? Oh, ada orang. Iya, ada 2 hari Pak, ini kerwal-kerwal gitu. Gimana Yoi, maksudnya sambil 2 nonton hari. gitu? Uel apa? Ini 2 Sama hari. ini Pak. Nah, ini lagi nih. Ini 2 hari juga nih. Ada yang satu yang
ketika gue lihat-lihat, Pak Yahya itu sering menampilkan binatang-binatang yang entah gimana kok kepikiran ditempelin di istilahnya, perlu nggak sih sebenarnya ada dan nggak ada nggak masalah. Itu kan. Iya. Itu kan detail kan. Iya detail. Itu. Tapi kenapa Pak? Jadi gini, saya ada dulu ya di Eropa. Fauna ya. Fauna itu sangat penting buat saya. Itu sebagai penanda. Oh fauna itu. Penanda. Jadi dalam sebuah visual, dalam sebuah cerita komik terutama ya, apapun itu harus ada penanda. Gelisah. Keresahan terhadap lingkungan. Kenapa sih gitu lingkungan sekarang begitu rusak tanpa maksudnya tentang kelestarian. Kelestarian. Saya ini gelisah. Kegelisahan saya tertuang di dalam komik ini. Maksudnya ini fauna-faunanya udah nggak ada di Pak. Udah, ini bukan ada, hampir manusia sekarang, orang-orang sekarang, terutama pemerintah ya, itu nggak peduli dengan lingkungan. Hampir nggak. Saya sampai punya obsesi. Saya kerjasama dengan WWF. Karena Pak, saya punya kegelisahan dalam lingkungan. Ini penanda ini bahwa di sebuah ini dulu di Bandung ya, di Dago itu habitat keragaman itu tuh luar biasa banyak sekali ya. Dan ini populasinya memang benar ada Pak? Bapak riset? Dulu banyak. Saya dulu zaman ini apa ini? Citah ya? Bukan, ini kucing. Ini kucing hutan. Saya dulu zaman saya dulu di Bandung main, kalau main di Bandung ya. Kelihatan tuh masih kucingnya. Aman ya. Jalan-jalan ke gunung, itu sering ketemu kucing hutan. Di Bandung, di kampung saya itu sering ketemu ganggarangan. Garangan. Terus sero. Kalau sero tuh apa ya? Sero. Yang makan ikan tuh, berang-berang. Otter. Kan udah punah. Udah hampir nggak ada. Jadi ada ya berang-berang di Indonesia? Saya zaman saya kecil di kampung saya itu banyak. Saya punya kolam di Taman Safari Mas. Saya punya kolam di kampung ya di Cilimus ya. Itu tiap pagi itu banyak berang-berang banyak sebenarnya. Berarti memang karena kecintaan masuk. Saya mau nanya lagi nih Pak nih. Ini ada garis-garis halus nih. Oh itu ya. Itu tradi juga Pak, pakai astaga biar apa Pak? Ya biar capek lah. Biar capek. Ya kan ini saya ini loh Pak ini mohon maaf, ini kan dia udah gambar nih. Ini buat sana sobat dia kan udah gambar nih. Di garis seret. Iya, sengaja emang iseng aja nih. Astaga naga. Ini dicetak itu jadi lebih kecil atau 1:1 Pak? Ini kecil. A3 ya soalnya ya. A3. Kadang Bapak nggak takut jadi terlalu rapat Pak ketika udah jadi produknya? Oh enggak, saya udah punya feeling ya? Punya estimasi bahwa ini kekerapatan akan terjaga sampai ini kan kalau dibikin misalnya ya ukuran A5 masih akan bagus ya. Dan memang terbukti ya Mas ya. Feelingnya tepat banget ya. Akan bagus. Ini masih Pak, ini saya lihat nih gila. Tahu ini tradi karena rambutnya beda-beda. Maksudnya ini garisnya gini dempet, ada yang renggang maksudnya. Oh ini tradisi, tapi waduh. Kayaknya tuh setiap halaman kayak lukisan loh Mas ya. Iya. Aduh gila banget nih Bapak ini satu ini. Itu kan dampak dari Pak, nanya lagi nih, ini membuat sebuah epic kolosal kayak gini sebenarnya kan pasti ada sparknya ya, ada letupannya walaupun tadi WFA adalah letupan buat berkarya. Letupan buat berceritanya apa sih kalau Bapak? Itu cerita tentang Katumbiri ya? Iya dong. Katumbiri ya. Itu justru kan saya punya obsesi tentang time traveling itu kan. Saya gimana caranya saya pengen bikin sebuah cerita ya. Tadi mau bikin novel nggak mungkin, saya kurang bisa nulis ya. Saya harus bikin komik karena saya basicnya skill gambar ya. Tentang time traveling. Nah itulah kan banyak sekali kan versinya time traveling itu kan, ada yang pakai mesin, ada yang segala macam. Saya pakai apa ya? Saya harus punya momen, punya trigger untuk melompat waktu, ada masih dimensi. Oh iya, saya ingat mitologi itu apa namanya? Jakataru. Oh iya juga ya Jakataru. Dan mitos tentang Katumbiri, tentang biang lain kan udah banyak dikenal, itu tentang apa ya? Tentang dimensi waktu ya, portal dimensi.
ya udah saya manfaatkan gitu loh. Ketika pertama kali bikin cerita ini tentang time traveling segala macam, udah kepikir Pak bahwa ini bakal ada yang baca kok. Soalnya kan fiksi ilmiah di Indonesia kayaknya rada kurang. Oke. Tapi kalau bicara fiksi ilmiah, science ya, ketika kita lihat covernya itu feeling apa ya? Nggak ada saya. Nggak terasa science ya, malah lebih kerasa kayak gadis kretek gitu. Iya. Jadi ini kan genre itu kan sebenarnya lebih ke genre drama romance, misteri, dan action. Dan ini sebenarnya komplit ya. Ini betul-betul paket komplit, ada sejarah. Komik-komik yang kayak punya Pak Yaya ini kayak apa ya? Komik yang cocok untuk dijadikan bahan skripsi anak-anak kuliah gitu loh. Dan ini ada beberapa mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa ya yang bikin skripsi dari sini, dari Katumbiri. Dan kemarin bulan kemarin saya diundang sama salah sebuah kampus di Jakarta ya untuk memberikan sebuah talk show dan seminar tentang Katumbiri ya, dan antusiasme mahasiswa lumayan bagus itu, dan mereka ternyata kecintaan mereka terhadap komik itu bagus loh. Pak ya. Itu Pak ya. Saya kira Pak Harto. Ini sekilas Coyun Pak ternyata, iya God of Gambler. Aduh. langsung kelihatan tuh Coyun Pak. Nah, Ini gara-gara megangnya begini nih Pak Harto. dan saya banyak memanfaatkan tokoh-tokoh ya yang Ada di yang ada di real dan dunia nyata. dan dalam media film ada Coyun Pak, ada Klaus Kinski, ada Lee Van Cleef. Marvel Tina. Pertanyaan berikutnya nih yang saya masih penasaran, tadi dapat sedikit bocoran dari Mas. Katanya menurut Sahibul Hikayat beliau ini mengerjakan atau ilustrasi juga komik-komik sejarah. Oh, jadi Itu sebelum ini dong berarti logikanya. sesudah ini. sesudah ini. Jadi ini kan sudah beredar nih, Betul. Katumbiri. Ada salah seorang tokoh ya, tokoh penting di Indonesia yang Negarawan lah. membeli ini, membaca, bagus, akhirnya bagus. Akhirnya saya dikasih kepercayaan untuk membuat buku pahlawan, cari pahlawan gitu loh. Saya juga punya ini dong, mengajukan syarat bahwa untuk flow cerita itu saya yang create. Yang create. Jangan sampai terlalu dominan intervensi dari luar. Karena apa? Akan merubah mood gambar saya. Iya, karena itu mau yang saya tanyain, bedanya ngerjain komik yang memang ini kan ibaratnya bukan pesenan nih, Iya. kan dari hati nih pasti kan. Iya. Sedangkan yang berikutnya adalah pesenan nih. Oke. Ada rambu-rambu, ada Oke. batasan-batasan. Oh ternyata cara Saya- Yaya ini adalah Saya juga harus begitu. Saya harus punya tuntutan sama mereka. Dan untuk cerita pun saya harus yang create. Percaya, saya nggak akan nggak merubah cerita sejarah yang dikenal masyarakat, enggak. Cuma treatmentnya, itunya saya yang create. Kenapa? Itu beda sudut pandang. Saya kayak gini contohnya ya, saya gambar tokoh Gajah Mada. Gajah Mada kan juga sekarang orang gemuk, gede dan iya. tapi saya itu menurut sudut pandang saya, Gajah Mada itu nggak seperti itu. Itu gambaran dari Muhammad Yamin. Dan itu gambaran Muhammad Yamin loh. Gajah Mada menurut saya itu gambaran wajah Muhammad Yamin. Gambaran dia sendiri, Muhammad Yamin. Ya kan Muhammad Yamin tahu kan? Iya. Nah, itu gambaran sebetulnya karakter Muhammad Yamin sendiri. Saya enggak, Gajah Mada itu sosoknya nggak seperti itu. Jauh. Orangnya keren. Orangnya betul-betul, karena gini ya, pertama ini kan buat buku bacaan ya. Oke. Buku bacaan, gimana caranya supaya si audien, si pembaca itu suka dengan tokohnya, dengan ceritanya. Saya bikin tokohnya yang semenarik mungkin. Oke. Iya sih. Coba kalau di Katumbiri aja kita ngeliat karakternya tuh ganteng, cantik gitu ya. Pasti akan suka. Kenapa? Iya. Itu Good looking lah good looking, betul. Penting ya. Good looking itu sangat penting. Sangat ya. penting. Kayaknya sekarang gini, nah ini si Nah, ini Timothy ya. Chalamet kan. Ini Timothy Chalamet. Ini Timothy Chalamet kan yang tuh. Lu bayangin kalau di filmin
Tuh. Kalau di filmin, Nah, ini si Klaus Kinski kan? kalau pemeran utamanya Bapak berharap siapa Pak? Kalau aktor sekarang? Si Ganesanya ini Pak. Ganesanya saya belum ada. Belum ada yang mendekati. Belum ada. Ada mendekati sebetulnya, ada mendekati tapi itu udah terlalu banyak ya, udah terlalu orang udah mual kali ya lihatnya. Reza pasti. Apapun filmnya, yang penting Reza. Nah ini Timothy kan, bentar ya. Ini Timothy. Iya. Bentar yang kelihatan banget. Nah ini ya Timothy kan. Iya kelihatan tuh. Gila Mas. Timothy salah. Biar capek ya. Iya capek. Nah, seperti itu. Nah ini kan sebetulnya tokoh yang real juga. Ayo siapa nih? Siapa yang pernah lihat sih? Ayo. Maimun kan? Nabi Jubair, Mbah Mun. Tokoh NU ya? Oh, iya. Mahmud. Hitam putih fotonya. Iya. Iya. Mbah Mun. Ini Mbah Mun ya. Ya emang saya sengaja emang menampilkan tokoh-tokoh yang udah dikenal sama masyarakat. Kayak itu. Logi pertama ini akan selesai tamat. Setelah itu akan ada logi kedua berjudul Charlie Chaplin di Garut. Nah, anak-anak sekarang ini kan mungkin tahu Charlie Chaplin adalah seorang aktor komedian slapstick bisu ya pada era film Lebih 20-an ya. Iya. tahun 20-an. Nah, tapi mungkin dari anak-anak sekarang tuh nggak tahu kalau Charlie Chaplin tuh ini bukan ini bukan judul yang asal-asalan. Iya. Tapi ada risetnya karena Charlie Chaplin memang pernah datang ke Indonesia, tepatnya di Garut. Dan sempat menginap di salah satu hotel. Hotel. Ya? Iya, itu terkenal banget. Jadi dia Chaplin itu ke Batavia, dari Batavia ke Bandung. Di Bandung dia nginep di Hotel Homan, terus ke Garut. Di Garut dia nginep di Hotel Ngamplang Garut. Gila, Charlie Chaplin loh. Chaplin tuh. Nah, kita create aja kan. Chaplin itu sih sebetulnya ngapain? Makanya kan. Dia terlibat secara apa deh dan cari pusaka apa kayak ceritain ketemu sih tokoh nanti gitu. Berarti pada saat pembuatannya itu gua kebayang Pak Yaya bakal cari referensi Garut di masa 1926 karena datangnya bener ya Pak? Tahun 26. Dan nanti di komik Charlie Chaplin di Garut itu banyak pertarungan di kereta api. Wah, pantesan covernya kereta api. Untuk karena risetnya sendiri gimana sih untuk khusus Katumbiri ini? Garut itu pada tahun itu karena kayak keren banget kesannya kalau cerita orang-orang Garut di tahun 1926 tuh kayak Swiss Panjava. Kayak Swiss. Kalau di Eropa Swiss, kalau di itu betul-betul ini Garut itu Switzerland Panjava. Swiss. Wah, jadi eksotis banget lah pokoknya Mas. Jadi banyak orang-orang Eropa ya, terutama Hollywood ya, orang Hollywood. Tokoh Hollywood ya, datang ke Garut. Sampai Tsar Nicholas, Kaisar Rusia terakhir. Tsar Nicholas itu ke Garut loh. Dia berkemah di Garut di Gunung Papandayan, berkemah 1 minggu, berburu segala macam. Seindah itu Indonesia. Indah banget. Kenapa Garut? Enggak ke Bandung, ke Batavia, kemana? Garut. Dan banyak tokoh-tokoh Hollywood ya, Amerika ke Garut. Terkenal banget. Nah, nanti akan saya create dari sudut apa ya, fiksi ya. Pasti. Ya sudut fiksi dong. Kalau faktanya kan Garut ya hanya traveling. Iya. Nah, kita hanya secara fiksi dong. Ya secara fiksi dalam hidup sangat penting ya. Dan kayaknya daerah-daerah sana tuh banyak daerah cerita-cerita mistis. Nah gitu ya. itu dia. Garut itu. Cerita-cerita mistis, misteri. Kayak gini ya. Garut. Saya mungkin akan bikin Garut itu semacam kayak singkatan dari 2 kata. Garut adalah Garuda Utama. Bisa aja seperti itu kan. Ya kan, misalnya. Kenapa saya ambil ke Garut? Wah, Garuda Utama kita bisa aja. Kalau kita sekarang mah taunya Garut ini dodol aja ya. hasil tukang potong rambut. Iya, potong Oh rambut. iya, Asgar. Saya kira domba. Iya. Domba, potong Iya, rambut. tukang potong dodol. rambutnya jago-jago kan. Iya, Asgar asli Garut. Wah, Garut ya itu sampai tahun 60 ya. Itu indah banget. Luar biasa. Itu sudah pas ke sini. Semakin ini ya. Pak Yaya mau nanya lagi. Ini kan kalau ibarat novel atau media yang lain ini kan apa ya? Film banget nih. Film
Filmis ya. konten untuk film banget nih. apa film apa itu istilahnya? Apa ada istilahnya? Cinematic. Pokoknya ini buat dibikin film nih. Oh, Mau nanya dong. Oke, boleh. tapi kalau aku lebih berharap jadi kayak ini mas, series daripada film. Kepanjangan. Enggak dong, series mini series kayak Mini Gadis series. Kretek gitu kan juga ada. bikin 6 series kali ya. Iya, 6 series gitu. Gak tahu deh, ada nggak misalnya tuh para produser dari apa kek itu, tapi nggak tahu deh. Siapa tahu ya Apa teman aja? sobat sama Sohib Kalibrasi Komik Iya. yang nonton Kebetulan. kebetulan nonton ini worth it banget. Maksudnya ini luar biasa banget isinya. Artworknya, ya kalau saya karena tipe penggambar, tipe visual, artworknya asli nggak main-main sih. Nah makanya kalaupun misalnya nanti dibikin film itu SU-nya akan mahal. Kenapa? Itu menggambarkan setting sejarah yang bertahun tanggung ya, tahun 15. Abu 20 itu era-era tanggung tuh enggak? Kenapa? Itu era industri masuk ke dunia Belanda. Ada mobil, Kereta ada elektronik, api. kereta api, fashion, elektronik, segala macam banyak yang terutama kendaraan bermotor ya. Luar biasa ya. Itu beda Setnya lagi. itu Settingnya iya. bikin setnya itu kebayang berapa banyak budgetnya. Iya, terus untuk kayak kostumnya segala macam kan beda. Nah, kebayang nggak kalau kita kan sering lihat film-film sejarah ya di bawah tahun 1800-an ya, itu hanya kuda dan hutan. Itu nggak terlalu sulit. Kuda, ada kuda, ada kereta. Sahur sepuh. Nah, kan ada hanya kuda, ya kan? Ya kuda, kuda, pohon-pohon. semak, Nggak tantangan untuk ini settingnya nggak terlalu berat seberat tahun awal 20 ya. Karena Oh, maksudnya iya. awal 20 itu kan udah banyak apa ya? Tram. Landmarknya udah beda banget. Beda kan? banget itu loh. Itu berat. Otomotif juga mas. Otomotif. Iya, Iya, nih, iya. teman tuh lihat tuh ada mobilnya tuh. Iya, yang berat itu set itunya wardrobe. Wardrobe itu berat Wardrobe, banget. iya. Wardrobe itu cukup berat, bukan cukup berat sekali ya. Terus ada otomotif, ada motor, ada mobil, ada sepeda, misalkan, ada telepon, ada elektronik, ada segala macam, bla 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 bla. Banyak tuh loh. Ini baru ngomongin tahun Pak Yaya. Iya, tahu. Tadi settingnya nggak ada yang nggak di Indonesia tuh yang tadi ambulance tuh. Itu gampang. Ya, tinggal ke Belanda 1 minggu jadi. Ini gampang. Tinggal ke Belanda. Iya. Jadi ke Belanda 1 minggu, Belanda oke, jadi. Nah pas di Bandungnya, sekarang kebayang nggak di Jalan Asia Afrika Bandung ya tahun 15. Di situ berlalu lalang ada T-Ford tahun 10. Mobil. Ya kan, mobil Renault tahun 5 misalnya, mobil Chevrolet tahun 2. Ah, Gak usah jauh-jauh mas. Dilan aja untuk bikin settingnya itu stres banget kan. Kalau behind the skin-nya itu. Sekarang jadi tempat wisata Mas. nah itu dia, betul. Pertanyaan saya kenapa kagak main yang namanya kalau emang benar-benar buat pelajar webtoon? Enggak. Enggak mau langsung enggak dia. Saya tetap memuliakan fisik. Iya, tadi saya langsung wanginya. Itu betul-betul saya aromanya. tetap harus mempertahankan tradisi baca buku ya fisik buku. Kau bukannya ini ya, bukannya Prinsip ini mas. Prinsip. Prinsip. Gak asik ya kayaknya ya. Kalau kita kan dipegang. Iya loh. Jadi punya kenangan, dia kan disimpan. Nah sekarang kalau misalnya tuh ada online hilang deh. Kayak gini, surat menyurat dulu. Kalau sekarang kan di langsung di email kan, hilang, nggak punya kenangan. Zaman dulu surat-surat tuh disimpan, dicium-cium. Iya. Sama buat para sobat sama Sohib Kalibrasi Komik, jadi saya pengen ngingetin sebenarnya sih bukannya so tau ya. Cuman edisi fisik itu kemarin sudah lama kita bahas juga di Kalibrasi Komik ya. Jadi edisi fisik itu kadang juga penting banget. Penting karena banget. Kalau yang namanya komik online kita bergantung sama provider ya. Kalau provider tutup kayak bapak ini. Nah ini ya. Provider tutup. Bingung dia. Barang gua mau dikemanain ya kan? Mana digital gitu. Iya. Iya, tapi kalau buat saya kayak edisi yang berwarna ini, kayaknya jadi kayak investasi loh mas. Iya. Ketika benar-benar Pak Yaya tidak akan cetak lagi, yang punya
bakal 5-6 tahun lagi harganya bukan 500.000 Ya, lagi. ini hanya 100 loh bikin. Iya. Ini buat para sobat sama sohib kalau Pertanyaannya, Ya, 100. apakah masih bisa dimiliki, Pak? Kalau misalnya ada penonton kita yang pengen, masih ada nggak? Bisa didapatkan nggak, Pak? Yang edisi berwarna. Oke, ini warna ini sebetulnya ada simpanan buat saya pribadi sebetulnya karena saya simpan ada 10 biji. Naikin, Pak, harganya. Ya, ada tinggal 10 biji saya simpan. Ini sebetulnya buat soalnya ini hanya sangat limited banget ya. Berat ini. Berat. Oke. Bisa deh. Bisa. Nanti kita cantumin di deskripsi ya. alamat boleh. Facebook-nya. Tapi tidak 10 ya. Mungkin 5, Pak. Mungkin atau 3 atau berapa, Pak? Iya, cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan, Pak. Jadi- Biar mereka 10 cepat-cepatan deh. 10. 10 dilepas semua. Saya lepas semua. Saya lepas semua. Menyesal lo nanti lo. Nyesal loh, Pak. Nggak apa-apa. Jadi buat sobat dan sohib yang nonton, benar-benar cepet-cepetan setelah nonton, klik linknya karena cuma 10 saja yang 10. tersedia. Tapi bisa berubah pikiran loh Bapak ini. Mau 10 kan, mau 3 mau 4. Ada daminya. Itu nggak saya jual itu. Daminya. Itu yang saya simpen. Udah. Ini kesempatan terakhir. Ini yang 10, oke. Tinggal 10 nih. Nanti kita cantumin ya. Harga udah disebut gak sih sebenarnya? Udah 500.000 500.000. 500.000. atau dinaikkan, Pak? Karena tinggal 10. Jangan deh. Jangan. Jangan, ntar yang lainnya yang udah beli ini. Oh iya, betul. Oh iya, mana. Attitude itu penting. Tapi gini ya. Nah, makanya ini kesempatan terakhir untuk miliki yang 500.000 itu. Yang ini ya di sini Iya. ya maksudnya ya yang di color ya, bukan yang di sini ya. Tapi mungkin kalau yang ini mah bisa dicetak ulang. Kalau yang ini udah spesial warnanya 10 sama 100 ya. indah banget. Dari 100 Anda beruntung memiliki 1. Iya. Dan sekarang tersisa 10 loh. Iya. Sekarang ya tersisa 10. Yang reviewnya gitu tuh. Pandongan tuh. Peter Van Dongen, Macan Kemayoran bukan. Tuh. Aduh saya lupa. Kayaknya gue berani jamin sih, Mas. 5-6 tahun lagi bisa dijual 1 juta mungkin. Tuh. Peter Van Dongen adalah komikus dari Belanda. Karya yang terkenal adalah Rampogan Java, Rampokan Java ya. Kemudian ini bener Pak Sam Bimbo nih. Iya. Oke, ada Sam Bimbo musisi dan ini adalah kesukaan kita semua, Senogumi Haji Dharma, seorang komikus dosen kalau nggak salah sekarang. Yang terakhir adalah Ate Bangan Sanagara. Ini kayaknya bosnya Bapak ini. Soalnya tulisannya akademisi graphic designer, kayak bosnya Bapak nih. Dosen atau apa ini? Itu senior saya di kayak kampus. Iya pasti. Ini udah di-review, katanya bagus, keren banget, worth it buat dimiliki. Ya, ini adalah salah satu contoh, Mas. Jadi menambah spektrum untuk para penonton kita bahwa Suka kata-katanya. ya, Menambah Spektrum. spektrum. Iya. Ngomongin pelangi. Wah, iya Menambahkan spektrum gila. karena kita bicara pelangi, Mas. Pelangi itu kan spektrum. Pelangi adalah itu jutaan spektrum. Iya. Wah, bener. Jadi- Cuman warna. Cergabis ini punya spektrum yang berbeda-beda. Jangan langsung nanti di generalisir, oh yang tua tuh begitu. Enggak. Ternyata yang tua ada yang kreatif, ada yang istilahnya tetap bertahan di masa era keemasan mereka, ada yang seperti itu. Ini lo kurang kreatif ini lo. Nih, ini gimmick yang teman-teman yang udah Iya. kan pada ngelakuin ini gimmick. Ya, jadi kan pada saat kita membuat sebuah karya ya, itu harus punya positioning. Nah, Mau dibawa kemana, Bang? Siapa dan di mana, itu penting banget. Kita nggak asal main kayak tebak-tebak buah manggis. Kita harus bikin dulu positioningnya. Buat siapa? Siapa kita? Itu yang penting. Kita siapa? Buat siapa? Di mana? Untuk apa? dan ini ilmu yang didapat dari advertising, Advertising. Mas. Pasti. Ini advertising semua Pak, ilmu gerak gambar, ilmu cover. Ya jujur udah tadi udah saya bilang bahwa covernya sempat berlintasan di sosial media saya. Karena saya suka info ya, kunci saya. Tadi adeko. Saya kira Adeko. Nah, emang beda zamannya ini transisi ya. Tapi Transisi. Adeko itu buat gedung Bapak. Iya, enggak transisi Art Deco itu
dari Art Nouveau ke Art Deco tuh hampir bareng ya. Kalau Art Deco tuh dibikin lebih simpel. Oh tapi Art Deco itu, sorry ini menambah durasi jadi apa seni rupa juga ya? Saya kira Art Deco itu Bukan seni rupa. Jadi itu lebih style ya, lebih ke style ya. Ada style Art Nouveau dan gedung-gedung Art Nouveau di Eropa banyak. Di Bandung dulu banyak Art Nouveau. Sekarang hampir Art Nouveau di Bandung udah Penutup nih Mas. Oke, boleh. Beliau ini pernah belajar di Toei Mas. Toei. Perusahaan animasi Jepang. Iya. Di Jepang. Saya dulu dapat animasi. Saya animator loh. Tahun berapa Pak? Bikin apa? Tahun berapa Tahun bikin apa? 90-an. Tahun 90. Kenapa? Maksudnya? Setelah dari advertising nih Pak. Saya dari Bandung. Heeh. Dari Bandung ke Jakarta, pindah ke Jakarta kan. Saya belajar di Toei animasi. Di Jepangnya. Saya kemudian dapat jobnya di tempatnya di PFN di Jakarta. Oh, Pusat Film Nasional. Jalan ini nih tadi saya lewat itu. Jalan ini Otista. Pengalaman beliau ini luar biasa. Tahun tadi berapa? Tahun 90. Saya di Toei satu tahun kira-kira. Dan saya banyak belajar ya dari produksi itu dari anime di Toei. Karena kita animator dengan tergamis itu hampir sama. Itu kan kita harus bisa jadi di director sendiri, harus jadi director, koreografer, kameramen. Itu harus kita bisa sendiri loh. Aktor. Dan saya udah sangat berterima kasih sama Toei ya. Saya udah dapat ilmu yang luar biasa banyak. Itu wah luar biasa deh. Pertanyaan paling terakhir nih dari saya. Ketika rilisnya Katumbiri ini kan tahun 2000 terakhir ini 2024 ya yang warna ini. Sampai nggak Pak ke pasar anak-anak zaman sekarang? Ya. Oh iya, sampai sebetulnya. Sampai. Karena harganya kan cukup eksklusif. Itu. Anak-anak sekarang hanya beberapa anak yang betul-betul bayangan saya kan karena harga segitu pasti yang beli istilahnya orang-orang yang udah punya penghasilan. Dikategorikan ya ini mahasiswa banyak yang beli. Mahasiswa yang beli itu lebih ke untuk karya ilmiah misalnya, lebih ke untuk studi tadi, skripsi tadi. Dan sebetulnya anak-anak juga suka ya, banyak bagus cuman pas mentok di harga. Karena saya ini mungkin ketinggian harganya ya. Kalau bayangan saya ya, selain karena harga, mungkin cara bertuturnya ini kan juga bukan anak generasi sekarang. Oh iya. Ya. Ada nggak feedback dari mereka gitu Pak? Nggak ada sih sebetulnya. Karena apa gini? Ibarat kita masuk ke sebuah restoran ya, sebetulnya kan. Selama ini kan kita hanya disajikan menu yang baku ya. KFC mungkin apa. Nah ini Fast food. ini Ya, betul. Kita bikin sesuatu yang beda. Dining. Jadi betul-betul kita dipaksa untuk menikmati sajian yang baru. Itu sebetulnya. Bukannya kita misalnya tuh orang Indonesia misalnya tuh pasarnya susah, enggak juga itu loh. Tergantung apa yang disajikan. Kalau sajiannya memang bisa dinikmati dan menarik, mereka akan santap kok. Cuman masalahnya belum ada. Kayak termasuk film. Masuk film Indonesia di bioskop. Sepakat banget sih ketika Gadis Kretek itu Pak ya. Iya, tergantung. Gadis Kretek itu kalau kita sebelum ada Gadis Kretek mungkin orang berpikir wah terlalu berat buat anak-anak sekarang. Enggak juga. Tapi ternyata faktanya Gadis Kretek juga banyak penggemarnya. Betul, karena sajian mereka tuh sebetulnya menunggu sajian yang menarik buat mereka. Iya. Yang banyak tantangan. Sajian dari dulu gitu aja, sayur asam terus. Boring gitu loh. Bikinlah sesuatu yang beda, yang kita harus bisa menjawab tuntutan mereka, keinginan mereka. Itu aja sebetulnya. Simpel banget kok sebetulnya. Nah, kita kadang-kadang seorang dari kreatornya ya, suka super egois ya. Wah, menurut saya ini yang terbaik buat enggak juga gitu. Ya kita harus ya di samping memang idealisme kita juga harus terjaga ya. Kita juga harus betul-betul mempertimbangkan segmen. Itu aja sebenarnya. Oke. Nah, seperti biasa, yang namanya narasumber pasti akan kita
todong. Permainan ya. Permainan. Kita todong jadi kalau kita kebetulan saya bawa kaos tapi lupa ganti. Ya kan? Namanya adalah meneruskan kalimat. Nah, kalau di kalibrasi komik ini kita punya jargon buat khusus buat kalau ada narsum adalah Jangan jadi komikus. Nah, itu ada terusannya. Terusannya yang wajib Menyelesaikan adalah bintang tamu. Contoh, narasumber. jangan jadi komikus kalau Malas menggambar. Ya gitu. Itu ya. Nah, ada Kita nggak? mungkin versinya Pak Yan. Oke. Ntar dulu, kalau udah kepikiran, kasih tanda nanti baru kita mulai. Udah kepikiran? Iya. Oke, siap ya. Jangan jadi komikus Kalau nggak bisa ngarang. Kalau nggak bisa ngarang. Iya kan? Betul. Thank you. Kita sangat berterima kasih Pak Sama-sama. Yayan, terhormat, Sama-sama. kita banyak belajar. Dan buat teman-teman kalau ada salah-salah kata, kita mohon maaf. Sama jangan lupa Tetap kabarkan subscribe. kabarkan kabar gembira ini, kabar luar biasa ini bahwa ada komik Indonesia, bahwa ada komik legendaris, bahwa banyak maestro-maestro keren ke teman-teman dengan cara boleh dong disebarin Sharing. Nah, share ya. Thank you. Sayang banget soalnya kalau teman-teman sobat dan sohib tidak menyebarkan komik sekeren Katumbiri ini. Iya betul. Tadi bahasa Belandanya apa Mas? Lock and seal. Salah. Ayo apa bahasanya? Teruskan. Ini. Oh iya. Regenbook. Regenbook. Lock and Seal juga bahasa Hah? Prancis tentang pelangi Pak. Apa lagi juga? Iya, Lock and Seal. Nah, Thank you. itu juga ya. Terima kasih.